Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada saat ini Ibu Bapak berkenan Allah izinkan bersilaturahmi virtual dengan kami. Perkenalkan, nama kami Mas Rofi dari Smart Gen Indonesia, yang insya Allah selama beberapa saat ke depan akan menjadi sahabat belajar Ibu Bapak semuanya untuk mendalami sebuah metode yang kita sebut sebagai school branding strategy. Tentunya Ibu Bapak di sekolah atau di madrasah, di tempat Anda mengajar, di tempat Anda mendapatkan amanah, ada beberapa hal yang menjadi PR besar. Apakah madrasahnya mampu bersaing, bertahan dengan berbagai macam hal saat ini? School branding strategy, ibarat sebuah lari maraton, adalah sebuah metode yang digunakan oleh sekolah untuk menyiapkan dirinya agar mampu bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. Awal, mohon izin bertanya Ibu Bapak, apa yang terfikir dalam benak Ibu Bapak ketika mendengar kata branding? Tentunya akan ada banyak hal yang muncul dalam pikiran. Hal yang muncul itu izinkan ada, dan insya Allah selama beberapa saat ke depan ini, mohon izin saya, Mas Rofi, akan menjadi sahabat belajar Ibu Bapak semuanya. Apa yang akan kita lewati dalam e-course ini? Kita akan melewati 4 tahap. Tahap pertama adalah Ibu Bapak kita semuanya akan masuk dalam satu fase pintu masuk namanya. Di pintu masuk ini kita akan belajar 3 hal. Mengapa perlu school branding? Kemudian bagaimana impact-nya? Bagaimana dampaknya? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara melakukannya? Ibarat rumah, bagian pertama ini adalah pondasi yang dibangun. Aliasnya kita sedang membangun pondasi yang kuat. Reasoning, alasan yang kuat kenapa harus menggunakan school branding ini. Kemudian di tahap kedua, kita akan belajar bersama tentang bikin school branding strategy. Ibu Bapak akan bersama dengan kami memahami 12 langkah yang sederhana. Target dari fase ini adalah akan muncul dalam benak bagaimana menggunakan school branding strategy ini diterapkan di sekolah Bapak. Salah satu hal, saya kutip saja, kita akan belajar tentang memetakan siapa sesungguhnya yang menjadi customer, orang tua ataukah anak yang akan menyekolahkan dirinya ke tempat kita, ke sekolah kita. Kalau orang tua usianya berapa, kemudian pekerjaannya apa, dan lain sebagainya. Kita akan membedah pasar. Tujuannya apa? Ketika kita bedah pasarnya, kita akan tahu apa masalah terbesar mereka. Kemudian dengan mengetahui apa masalah terbesar mereka, kita menyediakan solusi. Artinya keberadaan sekolah menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh orang tua yang ada di lingkungan sekitar sekolah atau madrasah itu. Salah satu dari 12 itu adalah kita membedah customer segmentation namanya. Kita akan gali lebih dalam nanti. Di bagian ketiga, Ibu Bapak, kita akan melewati fase aktivasi school branding strategy. Di fase 3 ini, kita akan live bersama dalam kelas virtual, menggunakan Zoom meeting atau aplikasi yang lainnya. Aliasnya di fase pertama, kedua, Ibu Bapak akan memahami konsep-konsep sekaligus praktek tentunya melalui e-course ini, video yang kami record. Di fase ketiga ini, diaktifasi, kami akan adakan live Zoom meeting. Termasuk juga di fase keempat, di pintu keluar. Bagaimana melakukan total action, bagaimana menjaga standar mutu layanan. Yang intinya adalah 4 hal ini akan menjadi salah satu wasilah bagi ibu bapak untuk menjadikan sekolahnya, madrasahnya, lembaga pendidikannya bertumbuh. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut growth. Menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, unggul,
kemudian mampu bertahan, dan mampu eksis, tidak hanya eksis tapi win the game. Menjadi sekolah yang direferensikan oleh masyarakat, diidolakan, diidam-idamkan, dan menjadi sekolah yang intinya mampu bertindak terbaik, menghasilkan putra-putri terbaik untuk masyarakat Indonesia, untuk negara kita, bangsa kita. Ibu Bapak, mohon izin, ada dua hal yang harus Ibu Bapak lakukan untuk menuntaskan semua proses di sini. Yang pertama adalah niatkan kuat, bismillahirrahmanirrahim, niatkan untuk belajar, niatkan untuk mengasah ilmu, dan ketika ilmu ini dapat, yang kedua, Ibu Bapak mempraktekkan. Keseriusan kita semuanya belajar di tempat ini, di kelas ini akan menjadi sesuatu yang mudah-mudahan jalan keberkahan, jalan kebaikan untuk sekolah dan madrasah kita semuanya. Dua hal, niatkan, kemudian kalau sudah paham, praktekkan.